Ringkasan cerita tentang Jonaha. Cerita ini mengisahkan seorang laki-laki bernama Jonaha yang mempunyai banyak utang karena dia seorang penjudi. Dia tidak ingin membayar utangnya dengan baik. Untuk membayar utangnya, dia mencari akal licik, tipu muslihat, dan kepintaran bersilat lidah. Akibat akal jahatnya, banyak orang-orang tempatnya berhutang dan tetangganya yang menderita dan menjadi korban. Akhirnya, akibat dosanya, kisah hidupnya berakhir di mulut harimau. Cerita Jonaha terdiri dari 8 cerita. Sumpitan Jonaha. Anjing Jonaha. Jonaha diikat dan diusung dalam anyuman daun enau. Ayam Jonaha. Sawah Jonaha. Patung-patung Jonaha. Padi Jonaha. Dosa Jonaha dan akhir hayatnya. 1. Sumpitan Jonaha. Jonaha mempunyai sebuah sumpitan. Menurut Jonaha, sumpitnya ini bertuah karena dapat menyumpit burung tanpa mempergunakan anak sumpitan, hanya dengan menyebutkan, "Hai burung, terbanglah ke rumah bundaku, agar dagingmu dimasak dalam kualiku." Tapi dengan syarat sumpitan bertuahnya harus tetap dijaga agar jangan sampai kena udara, angin, dan jangan kelangkahan lalat. Apabila kedua syarat ini dilanggar, sumpitannya akan kehilangan tuahnya. Akibat tipu muslihat Jonaha, orang tempatnya berhutang ingin mengambil sumpitannya sebagai pembayar utang Jonaha, dan selesailah utang Jonaha. 2. Anjing Jonaha. Ketika orang datang menagih utang Jonaha, dengan diam-diam Jonaha memasukkan emasnya ke dalam lubang dubuk anjingnya. Di hadapan penagih, dia mengisap lubang dubuk anjingnya dan keluarlah emas yang dimasukkannya tadi. Kepada orang tempatnya berhutang, Jonaha mengatakan bahwa anjingnya bertuah karena dapat mengeluarkan emas dari dalam perutnya. Terpengaruh oleh kata-kata Jonaha, orang tempatnya berhutang menuntut agar Jonaha mau memberikan anjingnya sebagai pembayar utangnya. Mula-mula Jonaha pura-pura menolak, tetapi akhirnya diberikan juga sambil menasihatkan bahwa anjingnya tidak boleh menyeberang lembah dan kena air. Apabila pantangan ini dilanggar, maka anjingnya akan kehilangan tuahnya dan tidak dapat lagi menghasilkan emas. Setelah orang tempat Jonaha berhutang tiba di kampungnya, dia ingin cepat-cepat mendapat emas dari anjing Jonaha. Dia pun menghisap lubang dubuk anjing Jonaha, tapi tak ada sedikit pun emas keluar. Yang keluar hanyalah kotoran anjing itu hingga memenuhi mulut orang itu. 3. Jonaha diikat dan diusung dalam anyuman daun enau. Karena Jonaha tidak mampu membayar hutangnya oleh orang tempatnya berhutang, dia dipaksa mengikuti mereka ke kampungnya sebagai sandera. Jonaha tidak dapat menolak tuntutan mereka, akan tetapi dia memohon agar dia diusung sebab dia lumpuh tak dapat berjalan. Dalam perjalanan mereka menuju kampung penagih, mereka mendengar jeritan musang dalam hutan. Jonaha mengatakan kepada orang yang mengusungnya bahwa jeritan musang itu adalah karena merasa kesakitan akibat terkena perangkap yang dipasang Jonaha. Tapi sayang, musang itu akan mati sendiri dan busuk karena Jonaha tak dapat mengambilnya. Orang-orang yang mengusung Jonaha pun ingin mengambilnya, dan untuk sementara Jonaha ditinggalkan sendiri. Ketika Jonaha ditinggal sendirian, kebetulan lewat seorang bernama Garjo-Garjo. Jonaha mengatakan kepada Garjo-Garjo sebabnya dia diikat dalam anyaman daun enau itu ialah karena dia tidak mau dikawinkan dengan anak pamannya. Garjo-Garjo bersedia dikawinkan dengan anak paman Jonaha dan bersedia diikat menggantikan Jonaha. Dan orang-orang yang mengejar musang pun kembali dengan tangan hampa. Kini mereka tahu bahwa mereka telah diperdayakan Jonaha. 4. Ayam Jonaha. Jonaha mempunyai seekor anjing hutan.
Ketika orang tempatnya berhutang datang menagih hutangnya, Jonaha memasukkan emasnya ke dalam lubuk ayamnya. Selanjutnya cerita sama dengan anjing Jonaha. 5. Sawah Jonaha. Suatu saat, Jonaha bersama kawan sekampungnya merambah sebidang semak belukar untuk dijadikan sawah. Di tempat bagian Jonaha banyak ditumbuhi bambu, sedangkan bagian orang lain tidak. Setelah tiba saat membakar semak belukar bekas rambahan, Jonaha mengatakan bahwa Jonaha mengatakan hanya dalam ladang miliknya lah yang banyak tumbuh pohon bambu. Oleh sebab itu, apabila belukar yang dibakar dalam sawahnya, akan banyak terdengar letupan bambu sedangkan pada sawah orang lain tidak. Semua orang kampung menyetujui pendapat Jonaha. Malam harinya, sebelum acara pembakaran esoknya, Jonaha memindahkan sebagian bambu-bambu dari sawahnya ke sawah orang lain. Setelah pada keesokan harinya dilakukan pembakaran dalam sawah orang lain, pun terdengar juga letupan bambu. Maka Jonaha mengatakan sawah orang lain adalah miliknya. Patung-patung Jonaha. Jonaha mempunyai patung-patung kayu yang dipahatnya sendiri. Jumlahnya 17 buah. Kepada orang-orang kampungnya dikatakannya bahwa dengan memancangkannya di sawah, patung-patung itu akan dapat bekerja sendiri. Setelah Jonaha selesai memancangkan patung-patungnya di sawah, ia pun pulang ke rumah. Pada malam harinya, Jonaha pergi ke sawah untuk mengerjakan sawahnya. Menjelang subuh, sebelum dia pulang kembali ke rumahnya, patung-patung itu dipindahkannya ke bagian yang sudah selesai dikerjakannya. Demikianlah diperbuatnya hingga seluruh sawahnya selesai dikerjakannya. Setelah sawahnya selesai dikerjakannya, Jonaha memanggil orang-orang sekampungnya dan mengatakan bahwa patung-patungnya telah mengerjakan sawahnya. Raja Madu Sang Bosi, tempat Jonaha berhutang, ingin memiliki patung-patung tersebut sebagai pembayar utang Jonaha. Jonaha pura-pura dengan berat hati memberikannya sambil menasihatkan agar jangan menyebutkan patung itu terbuat dari kayu. Jika pantangannya ini dilanggar, maka patung-patung itu tak mau bekerja lagi. Setelah Raja Manusang Bosi membawa patung-patung itu ke kampungnya, dia pun menyuruh patung-patung itu bekerja dengan memancangkannya di sawahnya. Tapi patung itu tidak dapat bekerja seperti apa yang telah dikatakan Jonaha. Raja Manusang Bosi ingin mengembalikannya kepada Jonaha karena merasa sudah ditipu Jonaha. Akan tetapi, Jonaha tidak mau menerimanya lagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 7. Padi Jonaha. Musim menuai padi sudah tiba. Jonaha beserta seisi kampungnya bersukaria karena hasil panen mereka baik. Tapi Jonaha yang serakah ingin memiliki seluruh hasil panen orang-orang sekampungnya. Dia pun mengadakan pesta dan mengundang mereka untuk makan-makan. Sebelum para tamunya datang, Jonaha menyebarkan segala jenis kotoran hewan di lantai rumah. Kemudian dibentangkannya tikar di atasnya sehingga kotoran tidak kelihatan. Makanan pun dihidangkan di atas tikar tersebut. Setelah para tamu ingin mengambil makanan, mereka mencium bau kotoran. Bahkan ada yang sambil muntah-muntah. Mereka menanyakan kepada Jonaha, mengapa makanannya berbau kotoran busuk? Jonaha menjelaskan bahwa nasi yang berbau kotoran adalah karena padia sewaktu tumbuh dipupuk dengan kotoran hewan. Akibat perkataan Jonaha, maka seluruh orang kampung menyerahkan padinya kepada Jonaha. Sebab padi mereka juga dipupuk dengan kotoran hewan. Pada satu hari, ibu Jonaha kesurupan. Pada waktu kesurupan itu, ibu Jonaha membuka akal busuk Jonaha. Maka ketahuanlah tipu muslihat Jonaha terhadap orang sekampungnya. Mereka pun menuntut Jonaha untuk membayar kembali lebih dari apa yang telah diambilnya dari orang-orang sekampungnya. 8. Dosa Jonaha dan akhir hayatnya. Pada suatu hari, Jonaha pamit kepada orang-orang sekampungnya karena dia ingin mengembara selama 3 tahun. Setelah dia pulang kembali, Jonaha mengatakan kepada orang kampung
bahwa dia telah bertemu dengan sanak saudara orang-orang kampung yang sudah meninggal. Sebagai oleh-oleh dari mereka yang sudah mati, Jonaha membawa tembakau 7 bakul untuk dibagi-bagikan kepada sanak saudara mereka yang masih hidup. Orang-orang kampung sangat terharu mendengar cerita Jonaha. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu kembali dengan keluarga yang sudah meninggal. Mereka pun meminta agar Jonaha sudi mengantarkan mereka ke tempat berkumpul para mendiang itu. Jonaha bersedia mengantar mereka. Jonaha pun membawa mereka ke tepi sebuah jurang yang sangat dalam. Dia mengatakan kepada orang seisi kampungnya bahwa tempat para mendiang mereka berkumpul adalah dalam jurang itu. Atas anjuran Jonaha, orang-orang kampung pun turunlah ke dalam jurang melalui tangga tali yang ujungnya satu diikatkan di atas jurang. Akan tetapi, sebelum mereka sampai di dasar jurang, tiba-tiba Jonaha memutuskan tali tempat mereka turun. Maka seluruh orang-orang itu pun jatuhlah ke dalam jurang dan meninggal. Ibu Jonaha sangat sedih mendengar perbuatan Jonaha yang mencelakakan orang-orang sekampungnya. Akhirnya, Jonaha harus menebus dosanya. Pada suatu malam, ketika memasang lukahnya pada sebuah sungai, dengan tidak disangka-sangkanya, Jonaha diterkam harimau dari belakang. Maka tamatlah riwayat Jonaha yang buruk, laku, dan pekerti. Cerita tentang si Aji Panukunan. Ada seorang raja bernama Raja Panangian Sojuaon yang memerintah di desa Dolok Pagarutan. Dalam usia yang masih muda, Baginda wafat dengan meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih kecil bernama Aji Panukunan. Sepeninggal Raja Panangian Sojuaon, tampuk kerajaan diambil alih oleh Raja Parbaliung, seorang yang sangat kejam. Dia dibantu oleh seorang dukun bernama Datu Pamuknas. Agar tahta kerajaan jangan kembali lagi kelak kepada keturunan almarhum Raja Panangian Sojuaon, Aji Panukunan diserahkan kepada Datu Pamuknas untuk dijadikan hambanya. Dengan demikian, Aji Panukunan tidak sempat mengetahui asal-usulnya dan tidak tahu menuntut haknya sebagai ahli waris dari kerajaan desa Dolok Pagarutan. Di desa Lobu Namaduma, jauh dari desa Dolok Pagarutan, memerintah seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Raja Sohuturon Dolok. Baginda mempunyai seorang putri bernama Tawi Makhilong Sere. Suatu saat, putri Baginda jatuh sakit. Maka dipanggillah Datu Pamuknas untuk mengobatinya. Datu Pamuknas pun berangkatlah bersama Aji Panukunan untuk memenuhi undangan Baginda. Berkat pertolongan obat Datu Pamuknas, tiada berapa lama putri Baginda pun sembuh. Sebagai imbalan jasanya, Datu Pamuknas mendapat emas dari Baginda sangat banyak. Datu Pamuknas sangat bersenang hati menerimanya. Karena sifat tamaknya, timbul niat jahat dalam dirinya untuk membuat putri raja sakit kembali agar dia dapat memperoleh emas lebih banyak lagi. Akan kukirim penyakit melalui tiupan angin agar putri Baginda sakit kembali, katanya kepada Aji Panukunan. Namun dia tiba-tiba sadar bahwa Aji Panukunan akan dapat membuka rahasianya. Dengan tiba-tiba, dia pun memukul kepala Aji Panukunan dari belakang. Dalam keadaan pingsan dan terikat kaki dan tangan, ditinggalkannya lah anak muda itu di tengah hutan dengan keyakinan bahwa Aji Panukunan pasti akan mati menjadi mangsa binatang buas. Setelah beberapa saat kebetulan lewat dari tempat itu orang-orang pencari rotan dari desa Lobu Namaduma. Mereka sangat terperanjat, apalagi setelah memperhatikan bahwa orang yang tergeletak itu adalah Aji Panukunan, teman Datu Pamuknas mengobati putri Baginda. Mereka pun membawa Aji Panukunan ke istana Baginda Raja Sohuturon Dolok. Setelah Aji Panukunan sembuh kembali, dia pun menceritakan hal yang sebenarnya, juga tentang niat Datu Pamuknas untuk membuat putri raja sakit kembali. Apa yang telah diceritakan Aji Panukunan memang terbukti. Tidak berapa lama kemudian,
putri raja sakit kembali. Dalam mimpi, Baginda yang dapat mengetahui obat putri Baginda hanyalah Aji Panukunan. Aji Panukunan pun pergilah mengembara bersama 2 orang temannya mencari obat putri Baginda. Setelah berminggu-minggu, mereka bersusah payah menjelajah gunung dan lembah, keluar dan masuk hutan yang lebat. Dengan pertolongan seekor harimau, mereka pun menemukan pohon tempat buah obat putri raja. Dengan sangat sukacita, mereka pun pulang dan memberikan buah pengobat kepada putri raja, sehingga putri Baginda sembuh kembali. Untuk membalas jasa Aji Panukunan, maka Baginda pun beserta para hulu balang dan laskarnya berangkatlah memerangi desa Dolok Paguratan untuk menawar Raja Barbaliung dan membunuh Datu Pamuknas. Aji Panukunan pun diangkatlah menjadi menantu Baginda dan dinobatkan kembali menjadi raja di desa Dolok Pagarutan. Maka Aji Panukunan pun hiduplah bersenang dan berbahagia beserta istrinya dan didampingi oleh istri yang setia tapi Marhidong Sere.